Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silaturahmi SPD, guru SMK Negeri 3 Batanghari, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan kedua tahun 2022 di LPTK Universitas Muhammadiyah Malang. Pada hari ini, Selasa 13 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran atau uji kinerja di instansi tempat saya mengajar, yaitu SMK Negeri 3 Batanghari. Berikut video praktek mengajar saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, betul ya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Baik, sebelum memulai pelajaran hari ini, ya, mari kita berdoa. Bapak memohon kepada Bapak untuk memimpin doa. Silakan Bapak. Baiklah, sebelum memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada ketua kelas memimpin doa. Dengan berdoa tadi, harapan kita agar pelajaran kita berjalan lancar dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik, anak-anak semua, sebelum melanjutkan pembelajaran hari ini, Bapak akan absen memeriksa kehadiran anak-anak semua. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya? Sepertinya hadir semua ya? Alhamdulillah, alhamdulillah semuanya hadir karena posisi kursinya full semua. Artinya kita hadir semua. Baik, ya. Oke. Pelajaran kita hari ini ya, biologi materi indikator polusi di lingkungan. Oke, baik. Bapak ada pertanyaan kepada kalian. Itu apakah kalian pernah mendengar kata-kata pencemaran? Pencemaran atau Polusi. marga ya. Nah, kalau kalian mendengar pencemaran polusi itu, pernahkah kalian melihat asap hitam yang keluar dari kendaraan bermotor? Kalau pernah, apa sih yang keluar dari kendaraan bermotor itu berupa asap itu? Kandungan apa yang ada di dalam asap tersebut? Ya, kandungan apa? Karbon dioksida. Ya. Jadi sisa-sisa pembakaran dalam kendaraan bermotor itu menghasilkan yang namanya karbon dioksida. Itulah yang disebut asap hitam. Kemudian pernahkah kalian melihat air sungai atau air sumur yang berwarna dan berbau? Kenapa? Apa yang menyebabkan perubahan warna pada sumur tersebut? Ya, karena buang limbah sebab. Selanjutnya, Bapak akan menyampaikan tugas pembelajaran kita pada hari ini, ya, yaitu menganalisis indikator polusi di lingkungan. Diharapkan nanti anak-anak semua dengan mempelajari menganalisis indikator polusi di lingkungan, maka anak-anak semua mencapai suatu kompetensi. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis indikator polusi di lingkungan. Ya. Kemudian, peserta didik mampu mengukur indikator polusi di lingkungan. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menemukan indikator polusi di lingkungan kita. Ya, tujuannya yang paling kompleks untuk kedepannya apa? Dengan memahami polusi di lingkungan, apa yang akan kalian peroleh dari itu? Ada yang tahu? Kesadaran apa yang kamu peroleh ketika kamu memahami yang namanya bahaya-bahaya dari pencemaran tersebut? Ya, kesadaran itu tidak membuang sampah sembarangan. Ya, itu salah satu contoh. Baik, lanjut ya ke alur pembelajaran. Nah, tujuan dari alur pembelajaran ini agar kalian semua, anak-anak semua itu mengetahui apa sih proses-proses pembelajaran kita, agar kita semua
memiliki motivasi dan semangat dalam belajar. Oke, baik. Yang pertama akan kita belajar adalah model pembelajaran kita adalah problem based learning. Artinya kita berangkat dari masalah. Pembelajaran kita itu berangkat dari masalah. Ya, nanti kita melakukan orientasi dari sebuah permasalahan, kemudian pengorganisasian kerja siswa atau pembagian kelompok, kemudian melakukan penyelidikan, penelusuran informasi untuk menyelesaikan masalah. Kemudian nanti masing-masing kelompok itu mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kemudian evaluasi dan refleksi kegiatan pembelajaran. Ya. Yang terakhir evaluasi pembelajaran. Nah, evaluasi pembelajaran akan dilakukan di pertemuan berikut. Baik, teman-teman semua. Marilah kita menyaksikan, ya, menganalisis tayangan video. Silakan kalian analisis, siapkan pena sama pensil atau kertas, ya. Halo semuanya, balik lagi di channel Halo Edukasi. Seiring bertambahnya usia bumi, tidak bisa dipungkiri jika pencemaran lingkungan juga akan berkembang semakin serius. Kondisi bumi yang semakin mengkhawatirkan ini mendapat sumbangsi yang sangat besar dari berbagai macam polusi yang terjadi di lingkungan. Berikut 8 jenis polusi dan penyebabnya. 1. Polusi udara. Polusi udara adalah pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh proses pembuangan dari aktivitas manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya yang mencakup berbagai macam kegiatan produksi maupun mobilitas sehari-hari. Polusi udara menyumbang cukup banyak sebaran penyakit kepada manusia, diantaranya adalah penyakit yang berhubungan langsung dengan pernapasan seperti ispa dan asma. 2. Polusi air. Polusi air adalah pencemaran lingkungan yang menyebabkan menurunnya kualitas air, baik air laut, sungai, danau, dan perairan lainnya karena aktivitas yang dilakukan manusia. Pada dasarnya, polusi yang terjadi di perairan disebabkan oleh tingkah laku manusia yang tidak bertanggung jawab dalam melestarikan ekosistem lingkungan yang sehat. Biasanya air bisa tercemar karena beberapa hal, seperti kebiasaan membuang sampah sembarangan, aktivitas pertambangan, limbah industri, penggunaan bom ikan di laut lepas, tumpahan minyak laut, penggunaan deterjen yang tidak ramah lingkungan, dan lainnya. 3. Polusi tanah. Polusi tanah adalah pencemaran yang terjadi karena adanya bahan-bahan kimia yang memiliki konsentrasi sangat tinggi di dalam tanah, yang bisa menimbulkan dampak gangguan kesehatan pada ekosistem yang berhubungan langsung dengan tanah. Faktor penyebab polusi tanah biasanya terbagi menjadi 2, yaitu polutan alami seperti tumpukan bahan kimia beracun. Polusi tanah biasanya berdampak pada komponen makhluk hidup yang tinggal di lingkungan yang tercemar. Misalnya, merusak ekosistem, menyebabkan wabah penyakit, tanah yang kurang subur, erosi tanah, serta merusak estetika dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Itulah 8 jenis polusi dan penyebabnya. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng. Oke, baik anak-anak, kita sudah menyaksikan video tadi, video yang menarik. Ya, silakan kalian tulis masalah secara umum dari tayangan video. Sudah waktunya ya. Jadi Julita merumuskan suatu pertanyaan. Coba ulangi lagi Julita. Apa ciri fisik air yang tercemar? Apa ciri fisik air yang tercemar? Ada yang lain? Silakan, Chris. Akibat polusi visual. Apa akibat visual? Ada yang lain lagi? Satu lagi, silakan. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi pencemaran cahaya? Oke. Upaya apa yang dilakukan untuk mengurangi pencemaran cahaya? Nah, itu adalah sebuah masalah-masalah, ya, masalah-masalah umum dari tayangan video. Oke. Baik, selanjutnya pertanyaan-pertanyaan yang kalian sampaikan itu, ya, semuanya itu dapat kita jawab.
dapat kita cari solusinya dengan cara yang pertama, studi literatur atau pustaka. Jadi pertanyaan-pertanyaan tadi, pertanyaan Rita, pertanyaan Louis, sama pertanyaan Amanda, itu dapat dijawab dengan kita melakukan studi literatur atau kita pustaka. Kita cari jawabannya. Kemudian yang kedua, kita dapat melakukan wawancara dengan para guru IPA atau guru biologi. Kemudian yang terakhir, kita bisa melakukan browser di internet. Ya, oke. Nah, baik anak semua, kita akan berbagi kelompok sekarang. Ya, silakan. Ini Bapak sudah membagi kelompok. Di sini ada kelompok 1 yaitu Hakim, Mela, Mona, Puji, Dini. Kemudian kelompok 2 Ajen, Aifa, Fikri, Samila. Kelompok 3 Adit, Ella, Amanda, Julita, Nadine. Dan yang terakhir kelompok 4 Dewi, Putri, Rafal, Dwi, dan Nanda. Nah nanti silakan nanti di sini kelompok 1 ya, di sana kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Ya, ayo silakan berdiri semua. Kita baik, kalian sudah duduk di tempat masing-masing kelompok. Sekarang Bapak akan memberikan LKPD atau lembar kerja peserta didik dan modul ya. Jadi nanti kalian cari rumusan masalah berdasarkan yang sudah spesifik. Kalau tadi kan secara umum, nah ini secara spesifik. Kan indikator polusi udara. Jadi bikinlah sebuah rumusan masalah. Misal, atau kimia dari polusi. Pilih saja satu. Kan indikator itu ada kimia, fisika dari paham ya? Nah, silakan lakukan langkah-langkah. Nah, kemudian langkah kedua ini diskusikan bersama anggota kelompok apa strategi kalian untuk menjawab penyelesaian. Kan ada 3 cara ya menyelesaikan jawaban. Apa? Studi literatur, pustaka, internet, kemudian wawancara. Nanti kalian setelah memilih internet, apakah pustaka atau wawancara. Oke, silakan diskusikan kesepakatan kelompok nanti ditulis di sini. Dan kami akan melakukan tulisan ngobrol dari universitas. Oke, paham ya? Oke, sudah paham semua? Baiklah, Bapak akan memberikan kesempatan kelompok 1 untuk membacakan rumusan masalah dan apa sih langkah untuk menjawab rumusan masalah tersebut. Silakan, siapa yang mau silakan berdiri. Oke, kelompok lain silakan perhatikan. Rumusan masalahnya adalah bagaimana mengukur indikator biologi pada polusi udara. Oke, kemudian langkah untuk menjawabnya. Langkah menjawabnya adalah mencari di browser internet. Oke, kelompok 1 akan browser internet untuk menjawab dan masalah-masalah yang kita mereka tulis. Oke, baik, kelompok 2 silakan perwakilannya. Oke, silakan. Berdiri. Tuh. Rumusan masalah kami adalah apakah indikator polusi tanah. Oke, terus Caranya kami melakukan studi pustaka. Oke, siap dulu ya. Oh, yang tadi Bapak, minta maaf ya, ini tidak di Bapak kasih hapus tadi ya. Ya, kasih hapus kelompok 1 juga. Tadi ya. Baik, kelompok 3 silakan perwakilan membacakan rumusan masalah.
berdiri, silakan Mas. Oke. Kami dari kelompok 3 rumusan dari masalah apakah indikator fisik dari polusi udara. Kemudian, Untuk mencari jawabannya kami akan melakukan studi di perpustakaan. oke, siap belum untuk kelompok 3? Ya, kelompok terakhir, ayo. Silakan kelompok terakhir, siapa yang mewakili untuk membacakan masalahnya? Rumusan masalahnya apa indikator fisik dari polusi air? Oke, silakan untuk jawabnya. Kami akan menjawab rumusan masalah di atas dengan cara browsing di internet. Oke, bagus ya, siap terus untuk kelompok. Ya, nanti semua dengan keputusan kelompok kalian sudah memutuskan nanti apa yang kalian lakukan untuk menjawab masalah tersebut. Silakan untuk yang studi atau browser di internet, silakan kalian browser di kelas. Kemudian untuk yang di pustaka kita akan menuju pustaka. Ya, silakan. Nanti ada berapa kelompok yang di pustaka? Dua kelompok ya. Kamu kelompok ke? Oh, pustaka juga. Ya, 3 kelompok untuk studi pustaka dan 1 kelompok untuk browser di internet. Oke, silakan kita berdiri, kita menuju ke pustaka. Silakan ke coba. Oke, baik, mohon perhatian. Setelah tadi kelompok kalian melakukan penyelidikan untuk menjawab atau mencari alternatif dari masalah yang sudah kalian rumuskan, ya. Ada tadi yang ke perpustakaan, ada tadi yang browser di internet. Nah, selanjutnya adalah menyusun hasil karya, ya. Oke.
Nah, menyusun hasil kalian. Nanti silakan anak-anak semua tuangkan hasil penyelidikan ke dalam kantor yang sudah disediakan. Kemudian kita masing-masing kelompok akan mempresentasikan ya. Ini Bapak sudah menyiapkan kanton dan video hasil penyelidikan atau solusi atau alternatif solusi dari pertanyaan kalian tulis di sini, kalian susun sedemikian rupa ya, bisa bentuk gambar, bisa bentuk tulisan. Oke? Nah, nih, akan dari kelompok 1. Oke. Nah, silakan alternatif dari jawaban atau solusi dari permasalahan kalian salin dari kelompok kalian itu kalian salin di dalam kantor tersebut. Nanti masing-masing kelompok silakan berdiskusi dan silakan untuk mempresentasikannya ya. Oke, silakan. Yang warna-warni ya. Ada pertanyaan lagi terkait nanti silakan rumusan masalah ditulis di bagian atas ya. Rumusan masalahnya ditulis di bagian atas, kemudian alternatif solusi atau jawaban dari rumusan masalah tersebut ditulis di bawah. Oke, bisa menggunakan gambar yang saya jelaskan dan juga bisa menggunakan tulis. Ada pertanyaan lain? Ya, silakan. Ya, silakan ditulis nama kelompok di pojok kiri atas. Nama baik, apakah semuanya sudah selesai? Sudah. Terima kasih. Selanjutnya kita akan melakukan presentasi dari hasil karya kelompok kalian. Nanti silakan mulai dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasilnya. Ya, ini silakan ditempel. Ya, semuanya. Oke, silakan ke depan. Ya. Yang lainnya silakan berdiri di sana. Salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang masalah indikator biologi pada mengukur indikator biologi udara dengan cara proses dengan ciri berbentuk seperti jambu tumbuh manja berwarna kuning kecoklatan dan hijauan. Itu indikator tingkat polusinya tidak ada polusi udara atau udara bersih. Apabila lumut foliose dengan ciri tidak melekat erat dengan substrat, mudah dikelupas, berbentuk lembaran, berwarna hijau, tumbuh melebar, indikator tingkat polusinya rendah. Dan apabila
Apabila tidak ada lumpur gerak sama sekali, itu indikator tingkat polusinya tinggi. Oke, terima kasih Apel untuk kelompok. Silakan apabila kalian mempunyai pertanyaan. Silakan kelompok 3. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya. Mengapa lumpur gerak dapat menjadi indikator polusi udara? Ya, silakan jawab. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Kenapa lumpur gerak menjadi indikator polusi udara? Karena udara sangat penting bagi makhluk hidup. Apabila tidak ada udara, bisa hidup. Terima kasih plus untuk kelompok 1. Kami akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih ya. Kita tadi presentasi dari kelompok 1. Silakan sekarang kelompok 2 memberikan hasil. Baiklah, di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang indikator masalah dari polusi tanah yang akan dibacakan oleh Sabina. Oke, indikator polusi tanah. Indikator polusi tanah yaitu adanya limbah padat dengan logam berat dan berbagai produk dari pertanian seperti pestisida. Baik, tadi presentasi dari kelompok kami persilakan untuk teman-teman yang ingin bertanya atau memberikan pendapat kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 4 yang memberikan pendapat bahwa kami sangat puas dengan hasil kerja kelompok kalian. Berikan aplaus untuk kelompok 2. Baik, kami ucapkan terima kasih bagi kelompok 4 atas pendapatnya. Kami ucapkan terima kasih. Apa ada lagi? Atau tidak ada sepertinya ya. Oke. Oke, kami tutup. Terima kasih atas pendapatnya semua kawan-kawan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil penyelesaian rumusan masalah dan penyelesaian masalah yang akan dibacakan oleh Aditya. Kepada Adik kami saya persilakan. Rumusan masalah tersebut ialah apakah indikator fisik dari polusi udara? Penyelesaian masalahnya adalah sifat-sifat udara yang dapat diamati udara yang bersih, seharusnya tidak berwarna dan tidak berbau. Adanya warna. Kami dari kelompok 1 ingin bertanya, mengapa warna atau bau menjadi indikator fisik pada polusi udara? Ya, mengapa? Baiklah, pertanyaan dari kelompok 1 akan dijawabkan oleh teman saya, El. Karena adanya polutan. Kasih plus untuk kelompok. Baik ya, itu pertanyaannya tadi. Kenapa? Warna dan bau itu menjadi indikator polusi dari udara ya. Nah, udara yang segar itu tentunya tidak berbau kan? Coba kalian menghirup udara yang segar, ada nggak baunya? Tidak. Tapi kalau kalian berada di belakang knalpot motor, ketika kalian bernapas, apa baunya? Bau, sedap nggak? Enak nggak dihirup bau asap itu? Nggak enak. Kemudian warnanya bagaimana? Kalau udara bersih seperti di lokasi kita ini, ada warna nggak? Tapi kalau kita di dekat pabrik melihat asap yang berwarna, ya. Nah itulah kenapa warna dan bau itu menjadi indikator dari pencemaran udara. Oke, itu ya. Baiklah, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dibacakan oleh Chandra. Rumusan masalah, apa indikator fisik dari polusi air? Yaitu perubahan warna, bau, keasaman pada air memiliki tingkat tinggi, perubahan suhu air. Indikator fisik tersebut diakibatkan aktivitas. Sekian hasil dari kerja kelompok kami. Jika kelompok lain ingin memberi pertanyaan atau pendapat, silahkan. Ya, silakan. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin menanyakan bagaimana suatu air dikatakan tercemar. Untuk menjawab pertanyaan kelompok 3, yaitu perubahan warna, bau, keasaman pada air memiliki tingkat tinggi, perubahan suhu air. Ada pertanyaan lagi? Tidak. Oke, berarti aplaus untuk kelompok. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, ucapan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nanti semua, tadi kita sudah melakukan presentasi dari hasil diskusi kelompok kalian, sangat luar biasa. Marilah kita kasih aplaus untuk kita semua. Baik, terakhir, marilah kita melakukan evaluasi kegiatan pembelajaran hari ini, merefleksi proses hasil penyelesaian masalah kita. Bapak minta salah satu dari kalian untuk dapat menyampaikan evaluasinya. Ayo, siapa yang mau? Oke, ya silakan. Bagi saya, pembelajaran hari ini sangatlah luar biasa. Kami sangat senang dan termotivasi dengan belajar hari ini. Kami dapat berdiskusi, berbincang sama teman, dan bisa menyampaikan apa hasil diskusi kami tadi kepada kelompok lain. Dan juga bisa saling berkomunikasi antara menjawab dan memberi jawaban. Ini pengalaman belajar yang baru bagi kami dengan cara belajar dengan berdiskusi. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada lagi yang lain? Ya, tenang semua. Bapak sudah menyiapkan penilaian diri dan kalian teman ya. Tadi Bapak akan memberikan sebuah lembar pertanyaan. Ini silakan kalian jawab sendiri ya. Tulis nama, kemudian kelas, dan 3 contoh-contoh saja, kemudian dikumpulkan. Oke. Terima kasih. Oke, selesai. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Perhatikan semua, baiklah. Pembelajaran untuk materi indikator pencemaran atau polusi di lingkungan sudah selesai. Minggu depan kita ulangan atau evaluasi terhadap pembelajaran hari ini. Silakan persiapkan diri anak-anak semua, belajar, kemudian pahami materi-materi yang lain. Artinya maksudnya materi yang lebih luas sehingga mempermudah anak-anak semua dalam menjawab pertanyaan ulangan minggu depan. Marilah kita menutup pembelajaran hari ini dengan memohon kepada Allah agar ilmu-ilmu yang kita peroleh menjadi manfaat bagi kita untuk di kemudian hari. Silakan kepada kelas untuk memimpin doa. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai.